Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Sanusi dengan NPM 2306261040. Di sini saya mendapatkan tugas pengantar ilmu kebumian yang akan membahas tentang perbedaan pasir sungai dengan pasir pantai. Ya, di sebelah kiri ada pasir sungai, lalu di sebelah kanan ada pasir pantai. Lalu kita mulai dari pembahasan asal-usul. Pasir sungai berasal dari erosi batuan di daratan dan dibawa oleh aliran sungai. Lalu pasir pantai terbentuk dari endapan yang dihasilkan oleh gelombang laut dan proses alami lainnya di tepi pantai. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Lalu ada ukuran dan bentuk. Pasir sungai berasal dari erosi batuan dan di daratan dan dibawa oleh aliran sungai, membuat pasir sungai cenderung lebih tajam dan berbagai ukuran. Lalu pasir pantai cenderung lebih halus dan memiliki butiran yang lebih seragam dalam ukuran, membuatnya nyaman untuk berjalan atau bermain di pantai. Lalu dalam pemanfaatan, pasir sungai sering digunakan dalam proyek konstruksi, beton, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Lalu pasir pantai lebih umum digunakan untuk tujuan berrekreasi seperti berjemur atau bermain, dan juga digunakan untuk proyek reklamasi seperti pada gambar. Nah, lalu kita bahas ke beberapa perubahan yang dapat terjadi dari kedua sampel, pasir sungai dan pasir pantai. Yang pertama adalah perubahan topografi. Sumber pasir di dataran tinggi dapat mengalami penurunan permukaan akibat erosi. Sementara pantai yang merupakan daerah penerima dapat mengalami peningkatan elevasi akumulasinya pasir. Lalu ada perubahan ekosistem. Tumbuhan dan hewan yang bermukim di daerah sumber pasir mungkin mengalami gangguan habitat akibat erosi. Di sisi lain, ekosistem di pantai dapat mengalami peningkatan keanekaragaman hayati karena terdapat lebih banyak substrat dan habitat baru untuk dihuni. Lalu ada perubahan kualitas air. Air di daerah penerima pasir mungkin mengalami perubahan kualitas akibat peningkatan sedimentasi. Ini dapat mempengaruhi kehidupan akuatik dan memerlukan perhatian khusus dalam manajemen pantai. Ya, ini adalah salah satu contoh dari gambarnya karena ada penumpukan sedimentasi. Lalu ada kemungkinan perubahan jalur air dan drainase. Pasir yang terakumulasi di pantai dapat mempengaruhi pola aliran air dan sistem drainasi di daerah penerima. Ya, ini ada contohnya. Lalu adalah saran untuk menguji hipotesis tentang karakter dan asal-usul pasir dalam lingkungan yang berbeda adalah yang pertama analisis komposisi mineral. Lakukan analisis meteorologis untuk membandingkan komposisi mineral dari sampel-sampel tersebut. Lalu ada analisis ukiran butir. Ukur distribusi ukuran butir pasir dari setiap sampel menggunakan teknik sedimenologi. Lalu ada penelitian arkeologi atau geologi sejarah. Lakukan penelitian arkeologi atau geologi sejarah untuk memahami sejarah penggunaan dan perubahan lingkungan di kedua lokasi. Lalu ada pemantauan arus dan gelombang. Caranya adalah dengan pasang perangkat pemantauan arus dan gelombang di lokasi dataran tinggi dan pantai untuk memahami pola pergerakan air di dua lingkungan berbeda. Lalu, tinjau bagaimana arus dan gelombang dapat mempengaruhi transportasi pasir dan pengelapan di kedua lokasi. Lalu ada analisis karakteristik morfologi pasir. Gunakan mikroskop atau pemindaian elektron untuk memeriksa struktur dan morfologi butiran pasir. Lalu ada identifikasi tanda-tanda karakteristik seperti tanda abrasif, tanda transportasi, atau pola bioturbasi yang dapat memberikan petunjuk tentang perjalanan dan pengaruh lingkungan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.